Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatan wassalaman ala Rasulillah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin Sultan dengan NIM 6020001200060. Yang insyaallah akan memvisualisasikan data yang telah saya kerjakan sebelumnya. Baik, langsung saja. Yang pertama saya akan memvisualisasikan atau presentasikan 5 negara dengan penjualan kategori furnitur terbanyak, yaitu di mana saya mendapatkan 5 negara tersebut. Yang pertama, negara yang paling pertama yang menghasilkan penjualan kategori furnitur terbanyak yaitu United States, yang diikuti oleh negara Australia, kemudian diikuti oleh negara Cina, setelah itu ada negara Prancis, dan yang terakhir negara India. Itulah 5 negara dengan penjualan furnitur terbanyak. Nah, selanjutnya saya juga akan mempresentasikan yaitu peningkatan penjualan pada kategori furnitur. Nah, bisa kita lihat pada awal yaitu pada tahun 2011 dengan garis yang berwarna biru, eh, tingkat penjualannya dari bulan Januari sampai akhir Desember pada tahun 2011 yaitu hampir mendekati 140.000 penjualan. Dan eh, bisa kita lihat di garis orange yaitu pada tahun 2012 tingkat penjualannya hampir mendekati 100.000 penjualan pada Desember 2012. Nah, setelah itu pada garis merah bisa kita lihat 2013 tingkat penjualannya yaitu mulai dari Januari ke Mei itu sempat merosot, tetapi pada bulan Juni naik, bulan Juni turun, kemudian bulan Agustus sampai Desember itu tingkat penjualannya naik hingga melewati 140.000 penjualan. Dan setelah itu pada tahun 2014 bisa kita lihat pada garis berwarna hijau, yaitu pada bulan Januari, tingkat penjual Januari ke Februari tingkat penjualannya menurun dari 70.000 menjadi 60.000. Akan tetapi sering berjalan waktu, pada bulan Desember tingkat penjualannya hampir mendekati 180.000 penjualan pada kategori furnitur. Setelah itu saya akan juga mempresentasikan profit penjualan atau keuntungan penjualan pada kategori furnitur itu, yaitu di mana pada eh, dari tahun 2011 sampai 2014 tingkat penjualan pada rak buku yaitu meningkat, di mana bisa kita lihat pada tahun 2011 ada 30.000 penjualan, dan pada tahun 2014 ada melebihi 60.000 penjualan. Itu pada subkategori rak buku. Dan pada subkategori kursi, mulai dari tahun 2011 sampai tahun 2014 itu keuntungan penjualan hanya naik 10.000 saja. Jadi mulai dari tahun 2011 terdapat 30.000 penjualan, dan kemudian pada tahun 2014 terdapat 40.000 penjualan. Adapun subkategori pada perabot yang bisa kita lihat pada warna merah ini, di mana memiliki kenaikan keuntungan yang tidak terlalu signifikan, yaitu di mana pada awalnya hanya mencapai 8.000 penjualan, kemudian pada akhir 2014 itu hanya mendekati 20.000 penjualan. Akan tetapi bisa kita lihat pada tabel berwarna hijau yaitu penjualan meja, itu mempunyai kerugian penjualan. Profitnya itu memiliki kerugian, di mana pada tahun 2011 itu kerugiannya mencapai hampir mendekati 10.000 kerugian, dan setelah berakhir 2014 itu melebihi 20.000 kerugian pada penjualan meja.
bisa kita lihat dashboardnya, di mana saya menggabungkan 3 presentasi tadi. Setelah itu di mana saya menggunakan dataset global superstore, yang di mana itu dataset ini merupakan data open source. Data open source yang telah disediakan Tableau. Data ini terus diupdate dari tahun ke tahun, dan data yang kami gunakan adalah data yang tahun 2020. Adapun nama-nama kolom yang kami pakai, yang dimana raw ID, dimana tipe data raw ID ini numeric value dengan deskripsi. Raw ID ini digunakan untuk memvisualisasikan data yang berupa numerik atau angka. Kemudian nama kolomnya yaitu order ID, dimana tipe data order ID ini yaitu text atau string value. Kami menggunakan atribut ini untuk memvisualisasikan data yang berupa karakter atau string. Distribution center dengan tipe data text string value, yaitu kami menggunakannya untuk memvisualisasikan data yang berupa karakter atau string. Kemudian atribut order date, kami menggunakan tipe data value yang kami fungsikan sebagai memvisualisasikan atau menampilkan tanggal, tahun, bulan, dan hari. Kemudian ada shift mode, di mana pada shift mode ini menggunakan tipe data text string value, yaitu sebagai visualisasi data yang berupa karakter atau string. Kemudian ada customer ID dengan tipe data text string value, yang kami gunakan juga untuk memvisualisasikan data yang berupa karakter atau string. Kemudian country, atribut country yang menggunakan tipe data geographic value, di mana kami menggunakan ini sebagai objek geometri yang memungkinkan fitur spesial yang diwakili dalam database. Kemudian atribut kategori yang menggunakan tipe data text string value juga. Nah, data ini juga kami gunakan untuk memvisualisasikan data yang berupa karakter atau string. Kemudian atribut kategori yang menggunakan tipe data text string value, yang dimana atribut ini kami gunakan untuk memvisualisasikan data yang berupa karakter atau string. Setelah itu ada atribut sales yang yaitu numeric value, yang kami gunakan untuk memvisualisasikan data yang berupa numerik atau angka. Setelah itu ada tipe data diskon yang mempunyai tipe data numeric value. Data ini kami gunakan untuk memvisualisasikan data yang berupa numerik atau angka. Setelah itu ada atribut profit yang menggunakan tipe data numeric value juga, yang kami gunakan untuk memvisualisasikan data yang berupa numerik atau angka. Setelah itu ada atribut order priority yang menggunakan tipe data text string value. Setelah itu ada tipe data order ID pada sheet return yang menggunakan tipe data numeric value, yang dimana tipe data ini dimana atribut ini kami gunakan untuk memvisualisasikan data yang berupa numerik atau angka. Adapun link table saya cukup sekian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.